terhadap adanya Allah. Allah itu awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Paling sebatas itu yang bisa kita katakan. Allah itu awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Nah, kalau kita ada permulaan, ada kesudahan. Nah, itu tubuh yang kasar ini ada permulaan, nanti ada kesudahannya. Beda dengan ruh kita. Kalau ruh kita ini ada permulaan tapi tiada kesudahan, maka disebut ruh kita ini ya muhdas qadim, ya makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Sebenarnya ruh kita itu tidak bersifat kekal, tetapi dikekalkan oleh Allah, karena Allah tidak berkehendak untuk melenyapkan. Jadi ada beberapa makhluk yang memang dikekalkan. Antara lain ruh kita manusia ini satu, kemudian surga, neraka, ya, kemudian aras, kursi, ya, itu makhluk, tetapi Allah tidak berkehendak untuk melenyapkannya, maka disebut muhdas qadim. Ya, beda. Qiyamu binafsih, berdiri dengan sendirinya. Kita juga ada sifat qiyamu ta'ala binafsih ini. Artinya Allah itu berdiri dengan sendirinya, maksudnya Allah tidak ditopang oleh kekuatan lain. Allah berkuasa tanpa ada yang memberi kuasa. Ya, Allah berkuasa tidak perlu ada yang mendukungnya. Beda dengan kita manusia, seorang gubernur dia berkuasa karena diberi kuasa oleh rakyat, dipilih sama rakyat. Presiden berkuasa karena diberi kuasa oleh rakyat. Kalau nggak dikasih kuasa sama rakyat, ya nggak kepilih, ya nggak jadi dia. Ada. Makanya sebenarnya pejabat-pejabat itu berhutang budi sama rakyat ini. Ya. Karena rakyat ini yang mengangkat dia jadi pejabat. Ya, kalau nggak dia pilih sama rakyat kan nggak jadi dia. Nah, tapi kalau Allah Ta'ala tidak ada yang milih, nggak. Ya. Ada atau tidak makhluk ini Allah tetap berkuasa, ya, maka Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Wadaniyat ini artinya esa. Nah, maka nanti sampai pada tahapan keesaan Allah yang harus kita yakini itu pada 4: esa zat, esa sifat, esa asma, esa af'al. Nah, bagaimana dengan esa zat, sifat, asma dan af'al ini nanti insyaallah pada kesempatan lain kita kaji lebih jauh, gitu ya. Nah, jadi belum sempurna ya keyakinan kita terhadap keesaan Allah kalau kita belum memahami keesaan yang 4 ini. Ya, esa zat, esa sifat, esa asma dan esa af'alnya. Nah, itu yang nama sifat salbiyah. Jadi sifat salbiyah ini ada 5: qidam, baqa, mukhallafah lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi dan wahdaniyat. Kemudian yang ketiga sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu adalah sifat yang maujud pada zihin dan maujud pada kharij. Artinya ada pada pikiran dan ada pada kenyataan. Umpamanya satu, ya, yang sifat ma'ani, kodrat, kan ada 7 kan sifat ma'ani ini: kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kodrat itu artinya kuasa. Mustahil Allah Ta'ala itu lemah. Apakah sifat kodrat itu ada pada kita? Disifatkan Allah ke diri kita apa tidak? Nah, kita rasakan sendiri. Kita kuasa melangkahkan kaki, kita kuasa mengangkat tangan, kita kuasa mengangkat sesuatu barang. Nah, kekuatan yang ada pada kita itu sebenarnya bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan yang dipancarkan oleh Allah ke dalam diri kita, atau yang disebut dengan ya sifat
Kodrat yang dipinjamkan. Nah, ini pinjaman, bukan milik. Ya dah. Cuman kadang-kadang kita nih diberi pinjam serasa-rasa memiliki, ya dah. Akhirnya nggak lepas-lepas, ya dah. Nah, ini kodrat. Iradat itu kehendak. Apakah kita punya kehendak? Kita rasakan sendiri. Nggak usah kita tanya sama orang lain, baca diri sendiri ini. Ada keinginan apa kita? Ya. Ternyata banyak keinginan kita. Ya. Kepingin punya rumah, kepingin punya mobil, kepingin banyak duitnya. Banyak keinginan-keinginan. Mungkin juga ada yang kepingin nikah lagi. Gitu. Nah, ini keinginan-keinginan itu ada saja. Gitu. Nah, itu keinginan itu pancaran daripada iradatnya Allah. Ya, jadi nggak bisa kita dikatakan itu milik kita, gitu. Cuman kadang-kadang kita ini, ya itu tadi saya bilang diberi pinjaman serasa-rasa memiliki. Ya, seperti dulu pernah saya sampaikan, ya ketika memahami ayat Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah nasib mereka sendiri. Apa iya? Artinya kalau kaum enggak merubahnya, Allah tak mau merubah. Jadi kalau begitu Allah itu tidak fa'alul lima yurid. Sedangkan Allah itu fa'alul lima yurid, berbuat sekehendaknya. Enggak mau merubah kaum itu, kalau Allah mau merubah ya tetap berubah, gitu. Jadi jangan dipahami ayat itu ya seolah-olah manusia ini lebih berkuasa daripada Tuhan, gitu. Jadi kita sudah dicuci otak kita, ya, supaya kita ya menyimpang akidah kita. Jadi Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum merubah nasib mereka sendiri. Menurut saya itu terjemahan nggak benar, gitu. Ya, nah, jadi di sana bukan nasib, ketetapan. Allah tidak akan merubah ketetapannya pada satu kaum meskipun kaum itu berusaha merubahnya. Jadi kalau Allah sudah tetapkan sesuatu pada seseorang, walau bagaimanapun kita berusaha merubahnya, enggak bakal berubah. So, Allah itu enggak cucu cabut, enggak. Ya, enggak katanya. Satu. Yang kedua, ada orang yang komplain. Tapi ada Buya katanya, ada seseorang, dia tuh miskin betul, tanah saja numpang tanah orang, rumahnya dinding geribit. Tapi kemudian dia berusaha keras, tak kenal hujan, tak kenal panas, ya, tak kenal siang malam, begitu berusaha. Kalau petani misalnya, ya berangkat pagi pulang sudah sore begitu. Walaupun hujan panas tetap dia kerja. Kalau dia dagang juga begitu, sehingga akhirnya berhasil. Ya, dia banyak duit sehingga akhirnya bisa beli rumah, bisa beli mobil. Jadi kalau dia nggak berusaha kan nggak berubah nasibnya. Nah sekarang coba tengok, coba kita perhatikan, orang itu mau berusaha atas gerak siapa? Allah. Gerak dia sendiri bukan, itu ya satu. Yang kedua, orang itu mau berusaha, bisa berusaha karena dia sehat. Yang ngasih sehat siapa? Allah. Orang itu bisa bekerja karena kuat. Kalau dia lumpuh kan nggak bisa kerja dia. Ada kekuatan pada dirinya. Yang memberi kekuatan pada dirinya siapa? Allah juga. Mata. Jadi Allah gerakkan hatinya mau bekerja, Allah kasih dia kekuatan.